Puji Tuhan, saudara-saudara, ada sebuah cerita. Yang ini saya ingin cerita kepada saudara sebelum kita masuk dalam renungan kita yang agak serius, supaya kita pun tidak terlalu tegang. Ya, ada seorang yang dia itu kenalan dengan kawannya di Facebook. Nah, ini senang memang dapat kawan di Facebook, betul bukan? Kalau sampai kawan saudara ada 3.000, friend-nya 4.000, apalagi yang 25.000, senangnya bukan main. Tapi ini mungkin kelihatannya orang ini dia menekuni yang satu ini. Afid dia dengan sepeda motornya yang baru, dia kemudian mencari rumahnya si Awi. Karena dia merasa dia mulai kesasar, lalu dia pergi ke Facebooknya lagi dan dia buka inboxnya dan dia berkata, "Wi, rumahmu di mana ini? Aku sudah di sekitar daerah ini." Lalu si Awinya bilang, "Oh, yang ada gapuranya itu kamu lurus lagi 25 meter, itu ada satu gedung yang besar, warnanya biru, mobilnya banyak." Lalu dia bilang, "Oh, aku sudah lihat dari sini, itu rumahmu ya?" Dia bilang. Lalu dia dijawab lagi, "Oh bukan, kamu dari situ kamu masih belok kiri lagi 10 meter, dia bilang. Nanti di situ ada lapangan badminton." "Oh, aku sudah lihat lapangannya," dia bilang. "Oh, itu rumahmu itu pasti ya," gitu. Dia bilang, "Bukan, itu rumahnya tukang jahit." Nah, lalu ini dia bilang, "Kamu lurus lagi saja, di situ ada jembatan. Nanti kamu lihat satu rumah ada tulisannya isi ulang pulsa." Gitu ya. Kan banyak rumah diceti begitu, isi ulang pulsa gitu ya. Lalu dia tanya, "Oh, itu rumahmu ya?" Dia bilang. Dia bilang, "Oh bukan, itu namanya counter HP." Gitu. Jadi dari situ kamu belok kanan gitu ya, belok kanan. Di situ nanti kamu ketemu kuburan. Nah, lalu dia bilang, "Oh, di muka kuburan itu nanti." Dia bilang. "Oh, itu rumahmu kah?" Dia bilang. Dia bilang, "Oh bukan, dari situ kamu masuk nanti, sebelah kiri, kamu nanti kelihatan di situ ada tempat peternakan bebek." "Oh, itu rumahmu?" "Bukan, aku bukan bebek, Mas." Dia bilang. Ya, nanti kamu lihat nanti di depannya lagi, itu nanti ada satu kayak belukar gitu ya, tempatnya nyeni banget gitu. Ada pohon-pohon pinusnya gitu ya. "Loh, itu rumahmu ya?" Dia bilang. "Bukan, aku bukan monyet." Ya, "tapi kamu lurus lagi nanti gitu ya. Di situ nanti ada masjid. Nah, di sebelahnya masjid itu nanti," dia bilang. Dia bilang, "Sekali ini aku turuti, tapi kalau sampai bukan lagi, kamu tak santet lo ya." Dia bilang gitu. Ini terus dijawabin, "Ya yang sabar Mas, jangan ngamuan." Dia bilang. "Nanti kamu pasti ketemu." Dia bilang. Nah, kemudian dia diberitahu lagi, "Ya ini aku sekarang sudah ada di depannya." Dia bilang. "Ya, habis gitu," dia bilang, "nanti kalau sampai ketemu kamu tak jiwiti kamu nanti ya." Gitu, dicubitin gitu maksudnya ya, karena gemes. Lalu dia bilang, "Ah itu sekarang kamu masuk saja. Karena di dalam ada emakku, ada ibuku. Nanti kamu akan ketemu ibuku di rumah itu." Loh, terus dia tanya, "Loh, kenapa kok enggak kamu yang nemuin aku? Kok ibumu?" "Ya aku sudah lama jadi TKW di Hong Kong." Gitu. Saudara, makanya kalau berkawan di Facebook itu memang namanya dunia maya. Ya kan? Jadi kalau dunia maya itu ya enggak ada apa-apa gitu loh. Ya cuma bermimpi saja begitu. Lalu ternyata si Afif lalu dengar begitu, dia nelosor di sana dan dia stroke di tempat itu juga. Lalu ceritanya selesai. Asal saudara senang, saya senang. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan renungan kita hari ini. Kita sudah membahas tentang godaan, temptation. Saudara, saya harap saudara-saudara sudah mengikutinya dan saudara diberkati, baik pertama, kedua, dan yang ketiga. Saudara-saudara, saya yakin temptation ini sering mengingatkan kita, iya aku sering kali begitu, aku pikir tindakanku hanya berakibat pada diriku, tapi ternyata temptation itu akibatnya pada sekeliling kita. Ya. Yang kedua, kita telah mempelajari sekeliling kita bisa menimbulkan godaan yang menyentuh hidup kita. Kadang-kadang kita juga suka menjadi orang yang suka menggoda.
Kadang-kadang dengan begitu kita lalu membenarkan diri kita mencari alasan, pembenaran. Ya. Tapi kemudian kita mesti tahu itu akan mengubah pola hidup kita dan akan menghancurkan kita. Karena godaan. Yang ketiga, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi cobaan yang pertama. Roti. Batu menjadi roti. Semua orang suka roti. Dan zaman dulu itu, saudaraku, zaman Tuhan Yesus, roti itu makanan utama. Jadi oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, aku inilah roti hidup. Karena roti itu makanan utama. Lain-lainnya itu side dish. Tapi roti itu makanan utama. Nah, saudara-saudara mesti tahu ketika Tuhan diberitahu oleh iblis, Tuhan Yesus dibilang, jadikan batu menjadi roti, itu sangat logik sekali. Karena ini yang terutama dalam hidup. Semua manusia begitu. Kalau dulu orang bilang, Bapak pergi mana? Bapak pergi cari makan. Sekarang tidak ada kata itu lagi. Karena makan cuma sedikit, tapi Bapak perlu duit. Jadi kalau Bapak pergi mana? Bapak pergi cari duit. Ya, karena manusia itu butuh duit yang sebanyak-banyaknya. Ya, saudara-saudara. Nah, ini. Roti itu memang kebutuhan hidup yang utama. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan bilang, akulah roti hidup. Kamu tidak perlu lain, kamu dapat aku, kamu cukup. Kamu punya roti, kamu hidup. Oleh sebab itu waktu membagi ke 5.000 orang, yang dibagi itu 5 roti, 2 ikan. Ikannya sedikit, rotinya banyak. Karena memang manusia butuh rotinya. Tapi orang sekarang lain, dia tidak mau makan yang karbohidrat. Ya kan? Kalau makan ikan salmon 2 ekor panjang gitu dia krokoti sendiri gitu. Ya, makanya kalau ada yang namanya all you can eat, semua rata-rata mau ngambil salmonnya yang sebanyak mungkin gitu loh. Karena katanya kalau beli salmon saja berapa, kalau ini all you can eat supaya kita tidak rugi, ya ini disasap semua gitu. Ya, saudara-saudara, orang suka makan seperti itu. Dia tidak mau karbohidrat. Tapi zaman dulu semua makan roti. Roti lebih banyak. Untuk itulah orang Israel diberi mana, roti tiap pagi, lain-lain tidak ada. Begitu dia minta dikasih daging, Tuhan adakan daging, waduh kelabaan mereka makannya. Makan itu sampai gelegen, sampai kecegun, sampai keluar dari hidung. Lalu mati banyak hari itu karena mereka makan daging dan tidak mengerti batas. Roti. Tuhan bilang apa kepada iblis? Dia berkata manusia tidak hidup hanya oleh roti, tapi oleh firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Tuhan. Dia tidak ingin masuk dalam jebakan iblis. Godaan. Seringkali kita tergoda dengan kita merasa aku perlu ini. Kita merasa ini kebutuhan utama. Kita merasa, saudara-saudara sekalian, ingat. Sampai berapapun pencapaian kita, kalau Tuhan berkata, enggak usah dulu lah gitu, itu pindah juga. Ada seorang bapak di usia sudah 75 tahun, hampir 80, tahu-tahu keponakannya dia bilang, tolonglah kasih pinjam aku uangnya dulu lah, dia bilang. Ya, berapa miliar gitu dia ambil, dia bilang nanti aku kembalikan karena keponakannya juga seorang pengusaha yang cukup berusaha serius. Tapi ternyata saudara tahu hanya dalam waktu 2 minggu keponakannya kembali dan dia berkata, maafkan Om, aku mesti menyatakan diriku hari ini bahwa aku sudah bankrupt. Bangkrut gitu, bankrupt. Omnya kaget tuh. Tapi terus dia menghibur diri, sebab dia pikir kalau aku kaget dan terlalu kaget, aku stroke, aku lebih parah aku. Ya. Jadi terus dia bilang, ya sudahlah mungkin bukan uangku, jadi itu mesti pergi dari aku, bukan bagianku. Ya sudah. Gitu. Saudara-saudara, ada waktunya kita mesti melihat sesuatu yang rasanya di hati kita enggak terima, tapi belajarlah, manusia tidak hidup hanya oleh roti, tapi oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ini kita mesti ngerti. Ya. So firman Tuhan bilang, harta itu bisa punya sayap, tiba-tiba terbang pergi. Apapun itu. Apapun itu. Apalagi dengan perubahan peraturan pemerintah yang macam-macam, saudara-saudara. Kita bisa kebingungan.
Tapi marilah kita mau belajar tidak menyandarkan hidup ini atas kekayaan kita. Tidak menyandarkan hidup ini atas roti itu tadi. Tetapi kita mau menaruh hidup kita atas firman Tuhan. Dan ayat itu mengatakan dari situ kita akan memperoleh hidup. Nah, yang keempat, ini merupakan godaan yang kedua yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, yaitu godaan tentang berasumsi tentang Tuhan. Berasumsi tentang Tuhan. Beranggapan tentang Tuhan. Saudara-saudara, kita semua bisa punya anggapan. Ya, kita semua bisa punya anggapan. Tuhan pasti baik. Tuhan pasti peduli. Tuhan tidak meninggalkan aku. Kalau aku dekat Tuhan, aku pasti bahagia. Kalau semuanya kita anggap, apalagi kalau aku mau, Tuhan menjawab. Wah, ini mantap lagi. Sebab ayatnya mengatakan, apa yang kamu minta, kamu pasti akan mendapat. Gitu. Ya, saudara-saudara sekalian, ini seringkali anggapan kita, malah kadang-kadang kita beranggapan Tuhan bisa kita atur, bisa kita perintah. Kita mesti mengerti Tuhan itu di atas kita, dia bukan di bawah kita. Ini ada sebuah cerita, saudara-saudara, seorang anak muda usia 17 tahun, dia itu masih kemaruk gitu loh, dengan mobilnya yang baru, lalu dia kebut-kebutan di jalan. Dengan asumsi, bapakku pengacara yang terkenal, banyak pejabat-pejabat dia kenal, jadi apapun masalahnya gampang buat aku. Ini asumsi. Beranggapan bapakku di bawah aku. Karena bapakku bisa aku perintah nanti. Pak, aku dalam keadaan sulit, Papa datang sini, Papa tolong aku gitu ya. Papa bantu aku, masalahnya begini gitu. Jadi seolah-olah dengan dia berasumsi seperti itu, semua kesulitannya akan beres. Tapi saudara-saudara, kita mesti tahu Tuhan kita itu letaknya di atas kita. Kita mesti nurut dia, bukan dia nurutin kita. Kalau dia mesti nurutin kita, seolah-olah posisinya dia di bawah kita. Kita mesti paham. Saudara-saudara, nah untuk inilah kemudian iblis datang kepada Tuhan Yesus, dia membawa Tuhan Yesus untuk naik ke atas, ke kota suci di Yerusalem, dinaikkan ke atas bumbungan atau atap di atas pucuk bait suci. Caranya naik ke sana bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang suka membahas, ya kita tidak tahu, dan Alkitab tidak mencatat, pokoknya tahu-tahu dia sudah ada di sana. Dia dibawa untuk ke sana. Saudara-saudara perhatikan, tujuannya apa? Supaya dengan ada di atas ujung ya bait suci ini, dia bisa melihat ke bawah, ada imam besar, imam-imam, Lewi, dan semua umat di sana. Lalu sekarang iblis mulai berkata begini, kamu lompat dari sana ke bawah, nanti ada malaikat yang akan menadai engkau, sehingga kamu tidak patah kakimu, ya. Dan orang akan melihat, ini Mesias, ini Yesus yang kita tunggu-tunggu. Sebab ini awal dari pelayanan Yesus. Kalau tidak ada yang spektakuler seperti itu, Yesus mungkin tidak ada yang menyambut. Tapi sekarang iblis berkata, lakukan ini, yang spektakuler ini, nanti semua orang akan mengagumi engkau. Kalau dipikir-pikir ya benar juga gitu. Ya kan? Saudara-saudara, andai kata sebelum saya berkhotbah, lalu saya main sulap, dari kertas satu lembar menjadi 100 ribuan dan begitu banyak. Kemudian diambilkan scanner, ternyata ini uang asli semua. Kira-kira saudara mau enggak? Ya kan? Waduh, semua orang suka gitu ya. Aku mau 5 juta aja hari ini, minggu depan aja 10 juta lagi gitu. Saudara-saudara sekalian, kalau ada sesuatu yang spektakuler, semua orang suka. Nah, oleh sebab itu, iblis juga memberitahu kepada Yesus seperti itu. Kalau kamu bisa lompat dari atas ke bawah, sedangkan di sana ada imam besar, imam-imam, Lewi, orang-orang Yahudi, semua di sana, mereka akan respect sama kamu. Mereka akan menghormati kamu. Kamu akan mendapat apresiasi yang luar biasa. Dan kamu disambut sebagai Mesias yang dinanti-nantikan.
kelihatannya menarik, kelihatannya benar, tetapi bukan itu yang mesti dilakukan oleh Yesus. Kata-kata iblis lagi, dia mengatakan begini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Jika engkau anak Allah. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia adalah anak Bapa yang dikasihi dan yang mengutus dia ke dunia ini? Dia pasti tahu. Tapi iblis ingin mengulangi, jika engkau anak Allah. Kita telah membahas, ya saudara-saudara. Yesus tahu lebih dari itu, dia bukan hanya jika, tapi dia tahu aku adalah anak yang dikasihi Bapa. Bukan hanya jika, bukan hanya anak biasa, tetapi aku anak yang dikasihi Bapa. Dikasihi Bapa. Walaupun aku ada di padang gurun, aku tetap anak yang dikasihi Bapa. Walaupun yang aku hadapi hanya batu-batu, aku tetap anak yang dikasihi Bapa. Walaupun aku sekarang ada di atas bumbungan bait suci, aku tetap anak yang dikasihi Bapa. Turunnya bagaimana dia tidak tahu, tapi dia pasti bisa turun. Walaupun iblis yang menaruh dia di sana. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus, dia punya jawaban, ada tertulis. Yang ini dia sudah ucapkan, manusia tidak hidup oleh roti saja. Sekarang dia menjawab, ya. Kata-kata iblis dijawab oleh Tuhan Yesus, mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, dia berkata, manusia tidak hanya hidup, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya tentang hidup dia tahu, tetapi sekarang dia juga tahu tentang Tuhan yang tidak boleh dicobai. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini godaan yang berasumsi, beranggapan bahwa Tuhan itu bisa diatur oleh kita semua. Tetapi kita mesti mengerti bahwa Tuhan tidak seperti itu. Seringkali kita merencanakan satu langkah yang salah, lalu kita berkata, Tuhan nanti tolong aku. Itu manusia. Saya pun juga mengalami hal seperti itu. Ya. Ketika saya sudah ngeset mobil saya baik-baik, lalu sekarang saya pikir saya mesti bisa ada di jalanan sebagai jagoan gitu. Dan sudah tahu sebelum ada tol, jalanan kecil, sudah rame, lalu saya cuma kasih waktu ke Sidoarjo itu 10 menit. Sidoarjo Pandaan itu 10 menit. Pandaan sampai di Lawang itu 10 menit. Gitu. Dan benar saudara-saudara, itu waktu saya tempuh. Hanya 30 menit, sebelum 30 menit saya sudah sampai di Kebon Raya, Purwoasri gitu. Ya. Waduh, larinya luar biasa. Tapi karena gerimis dan ini kipas hujan begini terus, ya. Terus tahu-tahu roda saya di situ, di Lakemari itu mulai goyang. Dan di situ kan sering itu, semua mobil jatuh ke sungai bawah sudah habis sudah gitu. Nah, saya langsung dengan kecepatan tinggi itu saya terus bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Ya, saudara-saudara, sepertinya saya kepingin melihat mujizat. Mobil saya goyang, terus tahu-tahu set berhenti begitu. Ternyata ini mobil direm pun tidak mau berhenti, setirnya diputer ke kiri pun tidak mau muter ke kiri, sampai saya bingung, saya putar ke kanan, dia lari ke kiri, diputer ke kiri, dia lari ke kanan. Akhirnya bilang, wah aku mesti berhenti di sawah sebelah kiri, tidak boleh di sungai sebelah kanan. Ada pohon kering, dia nubruk di sana, bang, mesin semua patah, separuh mobil, dan terus saya ada di sawah di sebelah situ. Tapi tipnya masih bunyi, saya masih sadar, terus saya keluar dari situ, ya, saya panggil orang, mobil ditarik keluar. Saudara-saudara, saya tahu, kalau kita memilih itu, ya ini mesti ada akibat gitu. Betul bukan? Ya. Oh Tuhan bukan tidak berkuasa, dia masih melindungi saya, tidak ada cacat sama sekali, ya, tidak terluka, itu sudah ajaib Tuhan. Nah kita mesti tahu saudara-saudara, kita tidak bisa menaruh Tuhan di bawah kita.
Kita tidak bisa berasumsi kalau aku sudah melakukan ini, kemudian nanti pasti aman-aman saja karena ada Tuhan. No, saudara-saudara, kita semua tahu yang namanya GPS, betul bukan ya? GPS ada di handphone kita. Kalau yang suka traveling pasti dia butuh itu, lalu dia download aplikasi yang namanya Waze gitu ya. Nah, di situ dia kasih tuntun kita jalanan. Kalau yang lain yang lebih gampang, Google Map. Dia nuntun kita kemana-mana. Yang lain di mobil-mobil ada navigasi. Dia bisa tuntun kita kemana-mana. Saudara-saudara, saya seringkali waktu perjalanan di Eropa yang begitu panjang, begitu jauh, kita pakai navigasi. Sebab kadang-kadang orang di sebelah saya ini tidur dia. Jadi saya mesti jalan sendiri ya. Terus saya lihat di situ. Kadang-kadang kita bingung dengan 2 jalur, 3 jalur, gambarnya hampir tidak kelihatan jelas ya. Milih jalan salah. Dia tidak bilang goblok lu gitu ya. Salah 3 kali gitu. Tapi dia diam saja. Tapi nanti ditulis itu recalculate gitu. Dihitung ulang. Sampai di depan dia bilang belok kanan, belok kanan, belok kanan. Dan kamu keluar lagi ke jalan highway itu. Saudara-saudaraku, dia enggak pernah ngomong kita bodoh lu gitu. Enggak pernah. Ya kan? Andai kata ada GPS bisa ngomong 2 kali, 3 kali salah, lalu dia bilang goblok lu gitu. Pasti saudara cabut ya, saudara buang gitu loh. Cari yang enggak usah pakai ngomong begitu. Dan saudara tahu Tuhan, Roh Kudus pernah menuntun kita waktu kita salah lalu dia bilang goblok lu gitu. Ada pernah? Enggak ada. Tapi kita mesti tahu, kalau kebablasan, nah ini kamu mesti muter, waktumu terlambat, energimu, bahan bakarmu juga termakan dan waktumu makin panjang lagi, acaramu terlambat lagi. Saudara-saudara, ada banyak lagi resiko-resiko, konsekuen-konsekuen yang mesti kita ambil dan kita terima. Betul bukan? Nah ini yang disebut kerugian. Tapi kita seringkali melakukan seperti itu. Dan kita mesti tahu ada banyak kali tipuan-tipuan iblis yang memaksa kita, membujuk kita untuk membuat pilihan-pilihan yang keliru, yang salah. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena ini merupakan contoh bagi kita supaya kita bisa mengerti, memilih sesuatu dengan baik. Ya, kalau anak di sekolah tidak mau belajar menghadapi ulangan lalu hasilnya tidak bagus, ya itu biasa. Tapi ada banyak anak-anak yang sudah perguruan tinggi juga, aduh aku pelayananku banyak sehingga aku nggak sempat belajar. Jadi Tuhan tolonglah aku Tuhan gitu. Buku pelajarannya dibakar, abunya diminum gitu. Artinya semua sudah masuk gitu. Nanti dia jadi pinter dengan sendirinya. Bisa begitu saudara-saudara? Gak mungkin. Nah begitu juga dengan yang dewasa-dewasa. Sudah tahu tekanan darahnya tinggi, gulanya tinggi, asam uratnya tinggi gitu. Tapi kalau lihat duren, sate kambing, seperti orang ya kelaparan sudah sekian tahun begitu. Saudara-saudara, kita semua mesti mengerti. Jangan sampai nanti kalau sudah gulanya naik sampai 200, 300, aduh Tuhan tolong aku gitu. Terus katanya, wih mujizat terjadi, gulaku turun gitu. Dan saudara tahu dari 300, 400 turun sampai tinggal 90 ya pingsan kau. Pasti. Nah ini kita semua mesti mengerti saudara-saudara. Jadi jangan sampai pilihan kita membuat kita mesti menerima konsekuensinya. Tuhan bukan tidak tolong, dia pasti menolong. Ya, tapi pasti ada konsekuensi yang akan kita terima juga. Nah untuk itulah kita mesti kuat dengan firman Tuhan. Haleluya. Tidak disangkali saudara-saudara. Kalau di gereja kita mendengar hal seperti itu mungkin kita pikir ada-ada saja. Masa orang tidak mengerti. Lalu ada sebagian orang gereja juga berkata begini. Wah kita mesti berani mengambil langkah iman. Langkah iman. Ya. Habis kayak apa? Tidak ada lain yang disajikan adalah kambing guling. Ya sudah ini kambing guling. Ngajak kamu terguling-guling nanti bisa. Gitu. Tapi ya sudah dia hantam terus. Tapi mari saudara-saudara,
Kita semua mesti mengerti, bukan mengatakan mengambil langkah iman, bukan. Langkah iman bukan seperti itu. Langkah iman adalah apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Nah, ini langkah iman. Ya, apa yang Tuhan perintahkan itu kita lakukan, itu langkah iman. Seperti saudara kita tadi, dia menjual rumahnya, hatinya digugah dan suara itu begitu kuat buat dia, lalu dia membawa persembahan itu ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, itu langkah iman. Tapi untuk melangkah melakukan sesuatu yang keliru, itu bukan langkah iman. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin kita akan melakukan satu pekerjaan yang baru. Kita perlu konfirmasi. Tuhan, apakah Tuhan berkenan? Apakah dengan ini waktuku masih cukup untuk Tuhan? Saudara-saudara sekalian, kalau itu semua kita konfirmasi, kita perhitungkan, dan kita melangkah, kita mesti tahu Tuhan yang ada di atas kita itu sedang menuntun kita untuk satu hal yang mulia, yang baik. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita mau belajar. Puji nama Tuhan. Kita bukan sebagai orang yang tidak berpikir, tapi kita bisa berpikir. Tapi jangan menggunakan pikiran kita berasumsi, beranggapan Tuhan bisa kita atur. Tuhan bisa kita minta tolong sewaktu-waktu. Tuhan bisa diginikan, Tuhan bisa dibegitukan. Bukan. Saudara-saudara, tapi mari kita mau melihat Tuhan dan kita mau hormat, respect kepadanya. Dan kita akan melihat hasil-hasil yang luar biasa dia lakukan buat kita. Ya, Tuhan bukan tidak bisa tolong kita, tapi dia ingin memberitahu kita, aku bukan jin buat kamu. Tapi aku Tuhan yang mengatur hidupmu. Ya, kalau jin itu memang dipelihara orang, dibuat nyolong, dibuat apa gitu loh saudaraku ya. Tapi Tuhan bukan jin, tapi Tuhan itu yang ngatur hidup kita. Dan ini kita mesti sadar. Nah, saudara-saudara, untuk itulah kita perlu melihat, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar juga, Tuhan menghadapi godaan-godaan seperti ini, lalu dia selalu kembali pada sejarah. Ya, kembali pada sejarah. Dia ingin mengajak supaya kita semua juga mengingat dengan bangsa Israel. Mereka dilepaskan dari perbudakan, Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang sangat spektakuler. Mereka mengerang saja, menjerit saja. Semua merasa aduh tidak tahan sehingga mereka mengerang. Tuhan ingat janjinya kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu dia mengadakan jalan. Dia bangkitkan Musa menjadi pembebas Israel waktu itu. Saudara-saudara sekalian, kita mesti melihat ini. Dan Tuhan Yesus ya waktu iblis menghampiri dengan macam-macam kata-kata, dia ingat ini semua. Ya, dia ingat ini semua. Puji Tuhan. Dan lihat, ketika mereka jalan di padang gurun 40 tahun, apa yang menjadi makanan mereka? Tuhan kasih mana sama mereka. Tadi saya bilang ketika mereka mengomel, ya mereka mengomel, tidak pernah makan daging, tidak ada bawang putih di sini. Tuhan kasih daging. Karena lama tidak makan daging, dia makan. Wah, seperti orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang geragas gitu loh. Ya, kalau ragus itu masih mungkin bahasanya agak halus sedikit. Tapi makan begitu rupa, sampai tidak tahu batas, sampai daging keluar dari hidung. Dan banyak yang mati. Lihat ini. Ini semua mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita. Tapi kemudian Israel jalan lagi, sampai di satu tempat dia kehabisan air. Di sana tidak ada air. 2 juta orang. Sudah bisa membayangkan kira-kira separuh Surabaya tidak punya air. Apa yang terjadi kira-kira? Wah, ini berantakan tidak karu-karuan. Di tengah-tengah padang gurun, mereka tidak mengerti bagaimana mencari sumber air. Nah, kemudian, saudara-saudara, di sini muncullah ada 2 pilihan. Mereka pikir, yang lalu Tuhan pernah membebaskan kita. Ya, kemudian laut dikeringkan oleh Tuhan, kita lewat begitu saja. Sekarang, apalagi dengan air ini? Lalu dia pikir, atau lebih baik kita membuat kata-kata sindiran buat Tuhan. Ya,
Membuat kata-kata sindiran untuk Tuhan. Apa? Mencemooh Tuhan. Tuhan ingat enggak? Tuhan berjanji menuntun kita keluar sampai masuk ke tanah perjanjian. Ternyata di sini kita tidak punya air. Kita akan mati semua di sini. Sudah tahu ya, menyindir itu saja sudah menunjukkan sikap tidak menghormati, tidak respect. Apalagi mereka menggunakan kata-kata mengejek Tuhan. Ya, mengejek Tuhan. Pasal 17 Keluaran ayat yang kedua. Pasal 17 Keluaran ayat yang kedua. Mulailah bangsa itu bertengkar dengan Musa, katanya, berikan air kepada kami supaya dapat kami minum. Tetapi Musa berkata kepada, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara-saudara perhatikan. Ini pesan Musa kepada mereka. Mereka mengajak Musa bertengkar. Mereka tidak peduli lagi siapa pemimpinnya. Sebab Tuhan pun dia sindir, dia ejek. Ini. Sehingga dia berkata, berikan kami air. Kenapa kamu mau membunuh kami di tempat ini? Musa bilang, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Kenapa kamu mencobai Tuhanmu? Saudara-saudara, ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Apakah memang Musa mau membunuh mereka? Tentu bukan. Saudara-saudara, tentu tidak. Ya, kenapa ini terjadi? Musa pun tidak mengerti. Musa juga tidak mengerti. Tetapi yang pasti jangan mencobai Tuhanmu. Jangan memaksa Tuhanmu. Buat Tuhan untuk mengadakan air seketika tidak sulit. Ya, saudara-saudara, di ayat yang ketujuh, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Coba saudara-saudara perhatikan itu. Mereka bertengkar, mereka mengatakan, apa masih ada Tuhan di tengah-tengah kita? Ini. Lalu mereka tidak mempercayai Tuhan, menyepelekan Tuhan, mengecilkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mau tetap memandang kepada Tuhan bahwa Dia itu di atas kita. Kesukaran yang kita hadapi itu bukan apa-apa, karena Tuhan itu di atas kita. Kalau kita anggap Tuhan di bawah kita, kesukaran itu membuat kita ngomel kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita mau belajar. Di kitab Ulangan, kemudian kitab Ulangan itu pidatonya dari Musa. Setelah Keluaran, ini riwayat perjalanannya, Bilangan itu riwayat perjalanannya, Ulangan ini setelah mereka masuk negeri perjanjian. Lalu di situ dia pidato, dia khotbah, dia mengingatkan mereka, mengulangi. Dia mengingatkan, setelah kamu masuk di tempat ini, setelah semuanya menjadi milikmu, setelah kamu punya tentara sendiri, setelah kamu punya rumah sendiri, kamu punya kebun sendiri, kamu punya penghasilan sendiri, jangan kamu mencobai Tuhanmu seperti di Massa dan Meriba. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita semua tahu. Ada waktunya, ya ini Ulangan 6 ayat yang ke-16. Ada waktunya kita sudah berada di, katakanlah, tanah perjanjian. Kita sudah ada pada posisi yang semuanya mapan. Apakah Tuhan masih di atas kita atau Tuhan di bawah kita? Ini saudaraku, kalau tabungan kita sudah melebih-lebih, sampai istilahnya uang sudah nggak ada serinya lagi gitu. Tuhan itu masih di atas kita atau dia itu sudah tinggal nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau sekarang saja Tuhan tidak di atas kita, khawatirnya kalau semuanya sudah mapan, dia itu di nomor-nomor yang paling bawah. Dia bukan hanya sebagai payung waktu perlu.
Malah mungkin payungnya kita sudah banyak. Oh, aku punya kenalan dokter, aku punya kenalan pejabat, aku punya kenalan lawyer, aku punya kenalan, oh semua aku punya. Lalu Tuhan itu terakhir, kalau semua kenalan sudah tidak bisa, ternyata semua kenalanku sudah ganti, sudah pensiun, baru kita cari Tuhan kita. Gitu. Manusia begitu itu memang normal, tapi kurang baik. Ya, kurang baik. Tapi kita mesti tahu bahwa Tuhan itu ada di atas kita. Haleluya. Dia Tuhan yang tidak bisa dipaksa, dan dia Tuhan yang tidak bisa diatur oleh siapapun, tapi dia Tuhan yang harus kita taati. Saudara-saudara, nah oleh sebab itu saudaraku, Tuhan menjawab kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi godaan tentang berasumsi tentang Tuhan? Yang pertama, belajarlah firman Tuhan makin mendalam dan makin luas. Ini penting. Oh, enggak semua orang yang sudah lama dalam Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, berarti kita sudah tahu dan kita sudah melakukan. Belum. Ya, belum. Ada juga kawan-kawan yang begitu. Saya cerita sama mereka, saya kasih tahu. Ya, Amsal mengatakan begini, makanya kita mesti jadi orang yang rajin, saya bilang. Terus saya tanya lagi ayat yang lain, dia nanyain saya, lah Om sendiri tahu ayat itu. Loh, saya ini tanya kamu, supaya mengingatkan kamu. Kok kamu tanya saya itu gimana sih? Lah gini nih, hidup mau jadi lebih baik, mulai kapan bisa jadi baik? Terus saya langsung begitu sama dia, kalau gitu saya tugasin kamu. Kamu baca Amsal Soleman 3 kali dan kamu tulis 3 kali dengan tanganmu sendiri. Tak kasih 500.000. Dia terus diam. Saya bilang aku ngomong serius loh. Kalau kamu tidak mengerti firman Tuhan, hidupmu ngambang, lalu mau kemana ini enggak jelas. Dan kamu tidak pernah jadi apa-apa. Lalu dia bilang, ya Om, enggak usah dikasih uang tapi saya nanti baca. Bukan baca, tulis. Bukunya nanti saya bayar. Kamu kirimkan, ongkos kirimnya Tiki, aku yang bayar juga. Karena apa? Saya ingin semua orang dibangun. Oh iya, saudara-saudara, saya cerita, saya punya bapak rohani di Kanada. Saya sekolah di sana tidak panjang, waktu saya pendek. Ya, saya habiskan uang sekolah, lalu saya bilang sama guru ini, bapak rohani saya bilang, catatanmu saya pinjam, saya fotokopi. Nanti saya kembalikan, saya pinjam lagi, saya fotokopi lagi. Dia bilang, oh no fotokopi. Pulang sekolah, kamu datang ke rumahku, kamu nulis di situ. Sampai malam kapanpun silakan. Dia bilang, makan di rumahku silakan, tapi kamu nulis di rumahku. Dan saudara tahu, saya nulis di rumahnya, tulisannya dia lembut-lembut, kecil-kecil, bahasa Inggris ya kayak cacing begitu. Saya mesti menebak-nebak, saya mesti mempelajari, saya mesti membaca satu-satu. Sampai saudara tahu, saya mendapat catatan tentang 10 khotbah tentang darah, kuasa darah salib Yesus. Sampai hari ini saya disuruh khotbah 10 kali tentang itu, saya masih luar kepala. Karena apa? Nulis. Saudara-saudara sekalian, seringkali Alkitab kita abaikan. Membaca kadang-kadang. Itu loh, yang Rasul Paul bilang di kitab Kejadian. Loh, kitab Kejadian ada Rasul Paul, ini repot. Gitu. Ya, saudara-saudara. Atau mungkin kita bilang begitu, Abraham berkata dalam surat Kolose. Gitu. Ada Abraham di Kolose, mateng loh. Saudara-saudara sekalian, kita mesti tahu, belajar. Tujuannya apa? Supaya kita kenal betul isi Alkitab. Yakub 1 ayat 22 ini mengingatkan kita. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya ingin kita mengucapkan ini bersama-sama. Mari, saudara. Suaranya yang tegas ya, jangan geremeng. Mari. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Pelaku firman. Sedikit yang kita tangkap itu kita lakukan. Sedikit lagi kita tangkap itu kita lakukan. Nah, itu membuat kita ingat dan kita tidak akan lupa. Dan kita tidak menipu diri kita sendiri. Supaya kita mengenal. Haleluya. Yang kedua, belajar memahami waktu dan cara Tuhan. Memahami waktu dan cara Tuhan. Ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini kata-kata yang sering dikutip dan sering muncul di Facebook. Ya, indah pada waktunya. Saudara-saudara, waktunya kapan? Kalau Tuhan nuruti aku, kemauanku hari ini terjawab, lalu kita berkata indah pada waktunya. Kalau keinginanku yang sudah sekian lama tertunda, lalu hari ini dipenuhi, indah pada waktunya. Ayat itu mengatakan dia memberi kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah ini, manusia tidak bisa menyelami yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Tak bisa. Yang dia lihat sepotong, yang hari ini aku perlu. Kalau ini tidak dituruti, wah memang ada Tuhan enggak ini masih gitu. Kita selalu begitu. Tapi mari saudara-saudara, kita mau mengubah paradigma kita, pengertian kita, belajar memahami waktu dan cara Tuhan. Supaya apa? Iblis tidak menggoda kita. Ya, kalau kita tidak nangkep ini, iblis gampang menipu kita. Malah ada yang bilang begini, ya kalau Yesus jawabnya lama, kalau ada alternatif lain yang bisa menjawab kamu lebih cepat, kenapa tidak? Malah sama-sama, mereka juga pakai Alkitab. Di dunia itu ada sebutan, ya kalau yang hitam jangan, tapi kalau yang putih bolehlah. Gitu. Saudara-saudara, iblis is iblis. Gitu. Dia mau pegang Alkitab, tidak pegang terserah. Tapi dia iblis. Bisa paham, saudaraku? Ya. Oleh sebab itu di dunia yang katakan mayoritas Kristen pun di sana itu banyak sekali dukun-dukun dan lain-lain sebagainya. Kacau. Karena apa? Manusia sudah tidak lagi peduli Tuhan di atas, tapi dia taruh Tuhan di bawah mereka. Saudara-saudara, tapi marilah kita semua mau tahu, ini godaan yang membuat kita punya asumsi siapa Tuhan buat kita. Haleluya. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menantang Tuhan. Seorang penulis lagu, great is thy faithfulness. Thomas, dia orangnya sederhana. Dia mengalami sakit sehingga ekonomi hidupnya itu tidak pernah naik bagus. Beda dengan Nick yang tidak punya tangan kaki, tapi dia menjadi motivator di mana-mana dan kaya luar biasa. Tapi Thomas orang sederhana. Tapi dia menuliskan sebuah lagu, besar setiamu. Besar setiamu. Ya, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Ya, besar setiamu, besar setiamu. Ya, itu lagu yang dia tulis. Kenapa dia bisa cerita besar setiamu? Karena dia mengikuti pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan dari awal sampai akhir. Saya selalu bersyukur sama Tuhan dan saya tidak punya tuntutan apa-apa dengan Tuhan. Karena saya sedang melihat Tuhan bergerak bekerja dalam hidup saya dari awal sampai pertengahan dan menjelang akhir. Saya mesti berterima kasih kalau tidak oleh karena Tuhan, kaki saya ini kecil karena polio. Saya mesti jalan pakai tongkat. Kawan saya yang seumuran dengan saya, dia mesti mengalami seperti itu. Dan dia meninggal di usia 30-an. Tapi Tuhan masih beri saya kekuatan seperti hari ini. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini masih seperti ini, sampai di Medan kawan-kawan di sana tanya, Om,
Om berani durian ucok, dia bilang. Oh mantap, itu jangan ditanya kalau durian, asal enak, bagus ya, kamu jangan ikut makan, aku saja gitu loh ya. Kamu yang beli saja, aku yang makan gitu. Tahu-tahu dia pilih 2. Dia pilih 2, saya coba, enggak terlalu bagus. Saya pikir sayang perut saya, daripada saya makan enggak bagus, saya bilang ini kalian makan kalau gitu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan masih kasih kesehatan. Dan tidak hanya itu saja. Oh, tahu-tahu ada rencana ini, rencana itu yang besar-besar di depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti tahu ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. Kalau toh kita belum melihat sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengadakan mujizat. Tapi kita mesti bisa bersyukur. Mensyukuri apa saja yang kita terima dari Tuhan. Dan kalau kita bisa bersyukur, luar biasa. Ya, saudara-saudara, setiap kali saya periksa darah, laporannya itu tidak ada bintangnya. Sampai saya ketawa sendiri, Tuhan luar biasa buat aku. Bukan karena dapat 5 miliar, lalu Tuhan luar biasa. Bukan, ini sehat, tidak ada bintangnya saja, saya mesti bilang Tuhan itu luar biasa buat saya. Loh iya kan, saudara-saudara, daripada terlalu bintangnya banyak gitu. Ya memang mestinya kalau sudah 4 itu jenderal gitu loh. Tapi kalau jenderal di situ buat apa gitu loh. Saudara-saudara sekalian, mari saudaraku, kita mohon kemurahan Tuhan. Saya sampai bersyukur sekali. Saudara bayangkan, adik saya di ring itu sampai 8 ringnya di dalam. Saya pikirlah kalau ada 8 saya pakai di sini kan sudah kayak, wah kayak apa gitu rasanya. Betul bukan ya? Saudaraku, Tuhan kasih kesehatan, kita mesti bersyukur sama Tuhan. Kita semua mendapat anugerah Tuhan yang begitu besar. Bersyukur. Supaya apa? Supaya iblis tidak menipu kita. Iblis tidak menipu kita. Ya, saudara-saudara, Thomas, dia menuliskan lagu itu, dan saudara lihat lagu ini berkumandang terus hingga hari ini. Besar setiamu, rahmatmu selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Kalau saudara bangun pagi bersyukurlah, belajar, bangun pagi bersyukur, memuji Tuhan. Bukan bangun pagi terus, oh Tuhan tolong. Saudara enggak usah minta tolong, bersyukur saja, Tuhan sudah tahu apa yang mesti dia lakukan. Bisa paham saudaraku? Ya? Enggak usah minta banyak-banyak. Aku serahkan gitu loh, lebih bagus kata-katanya. Aku serahkan anakku, aku serahkan keluargaku, aku serahkan pekerjaanku, aku serahkan diriku. Aku serahkan dan aku bersyukur. Terima kasih. Memuji Tuhan. Tuhan tahu apa yang mesti dia lakukan buat kita. Tapi kalau kita minta, Tuhan tolong. Biasanya orang seperti ini, kalau sudah enak, enggak pernah doa. Sebab apa? Enggak perlu minta tolong lagi. Sebab doanya cuma isinya minta tolong. Loh betul bukan? Kalau sudah enggak ada yang perlu ditolong, ya enggak doa. Mereka sampai sering banyak orang berkata, aku ini sudah punya gini semua. Rumahku saja nilainya 50 miliar. Pesawat pribadi ada 2. Orang kayak aku masih perlu doa. Sebab apa? Doanya isinya minta tolong. Tapi kalau isi doa kita adalah mengucap syukur, beda. Mari saudara-saudara, siang ini saya ingin kita semua menjadi orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Haleluya.